Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca himpunan zikir dan doa kitab Tuhfatul Akhyar yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Inilah pertemuan yang ke-17, masih membahas keutamaan zikir dan doa, ya, fadlu zikri wat tahmid wat tahlil wat tasbih wat doa. Keutamaan zikir, ya, tahmid, tahlil, tasbih dan berdoa. Di sini di halaman 140, 139 ya, terakhir kemarin ya, hadis terakhir belum kita baca, tapi insyaallah kita baca. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika, rawahu Muslimun fi sahihihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki kebiasaan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma, ya Allah, ya, Allahumma aslinya apa? Ya Allah, ya, iya-nya diganti mem, ditaruh di sesudah lafaz Allah, dalam rangka bertabaruk dengan memulai doa dengan menyebut nama Allah. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Seorang mukmin, seorang muslim mohon perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda dengan selain mereka dahulu di masa jahiliyah, mereka ya sampai sekarang, ya, mereka mohon perlindungan kepada jin, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada sesama makhluk dalam perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni, ya, segolongan dari manusia di era jahiliyah itu terbiasa minta perlindungan kepada jin. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu min dari zawali ni'matika. Zawal yakni hilang, dari hilangnya nikmat kebaikan yang engkau berikan kepadaku, ya. Karena zawalun ni'mah, hilangnya nikmat, hilangnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan kesedihan, dan itu adalah musibah. Itu adalah musibah, ya, dan itu artinya keburukan bagi kita. Oleh karenanya, ya, setiap diri kita ini berusaha menjaga, diperintahkan untuk berusaha menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjaga nikmat. Sedangkan kalau kita tidak menjaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita,
ya justru dipakai untuk durhaka kepada Allah, maka Allah akan rubah nikmat, ya kebaikan itu menjadi keburukan, menjadi bala. Dzalika bi anna Allah lam yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Oleh karenanya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Ya. Jadi sebab berubahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala juga salah satunya adalah tidak mensyukuri nikmat, tidak menjaga nikmat tersebut. Ya. Oleh karenanya kita diajar oleh Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah dari hilangnya kebaikan atau nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Karena segala nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Wa tahawuli afiyatika, dan berubahnya afiyah, kesehatan, keselamatan yang kau berikan kepadaku. Ya, hilangnya afiyah, hilangnya keselamatan, hilangnya kesehatan ini juga musibah. Musibah yang besar. Ya. Berubah dari afiyah, ya. Berubah dari keselamatan, dari kesehatan menjadi sakit. Ya. Ini musibah, menghalangi kita dari beraktivitas, dari melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berubahnya, ya, keselamatan dan kesejahteraan, kesehatan kita ini menjadi penyakit, menjadi kemiskinan, menjadi ya kerusakan, kehancuran. Wa fujaati niqmatika, dan tiba-tiba datangnya nikmah, ya hukuman, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga ya nikmah itu ya dengan qaf itu artinya hukuman atau azab, uqubah. Ya. Muakhadzah dari Allah Subhanahu wa taala ini juga musibah yang menyakitkan. Setiap diri kita tentu tidak menginginkannya. Ya, tetapi lebih menyakitkan lagi jika hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu faja'atan, datang secara tiba-tiba. Ya, datang secara tiba-tiba seperti yang sudah menimpa umat-umat terdahulu. Seperti yang sudah menimpa umat-umat terdahulu. Oleh karenanya kita diajari oleh Nabi SAW berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari datangnya hukuman, datangnya azab yang secara tiba-tiba. Ya. Bukan maksudnya kalau azab atau hukuman itu tidak datang secara tiba-tiba berarti kita nggak perlu meminta perlindungan kepada Allah, bukan. Tetapi hukuman dari Allah yang datang tiba-tiba, azab dari Allah yang datang tiba-tiba itu lebih menyakitkan, ya, lebih berat. Berapa banyak orang yang ya dicabut nikmat darinya, dicabut kesehatan darinya, ditimpa hukuman tiba-tiba, tidak mampu mempertahankan keimanannya, tidak mampu untuk tetap istiqamah di atas iman wal Islam. Ya. Nasallallahu alaihi wa jami'i sakhatika, dan memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari jami'i sakhatika, dari semua ya kemurkaanmu ini, semua perkara yang mendatangkan murkamu ya Allah. Jadi hilangnya nikmat, ya, hilangnya afiyah, datangnya azab secara tiba-tiba, semua itu adalah bentuk dari antara murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita melakukan hal-hal yang mendatangkan, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa yang sangat indah. Riwayat Muslim dalam sahihnya
Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Kemudian Syekh bin Bas mengatakan wa anhu ay an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da'i rawahu an-Nasa'i wa sahahul Hakim. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu, bukan kepada selain Engkau ya Allah. Mohon perlindungan kepadamu min ghalabatid dain. Ya, dari cekikan hutang. Dari lilitan hutang. Ya. Karena hutang itu adalah Allahul musta'an, hutang itu adalah penghalang tidur di malam hari dan pelelah badan dan pikiran di siang hari. Itu hutang. Dan hutang itu ke bawah sampai mati. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terlilit hutang. Menunjukkan bahwa orang yang bebas hutang, bukan bebas menghutang, bebas hutang, itu orang yang mendapatkan afiah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hutang itu beraneka ragam. Karena hutang itu motifnya, sebabnya beraneka ragam, maka di antara hutang itu ada yang dalam Islam dibantu oleh Baitul Mal, dibantu oleh negara untuk membayarnya, melunasinya. Yang disebut dengan gharim. Orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang disebut dengan gharim. Ada yang terlilit hutang yang masuk dalam kategori gharim yang berhak menerima zakat untuk melunasi hutangnya. Di antaranya adalah orang yang terlilit hutang demi mendamaikan, memperbaiki dan mendamaikan orang-orang yang berseteru, orang-orang yang berselisih. Demikian pula orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan umat. Demikian pula orang yang terlilit hutang untuk karena pailit, karena musibah yang di luar kemampuannya. Adapun yang terlilit hutang untuk foya-foya maka tercela dan tidak berhak menerima zakat untuk pelunasan hutangnya. Wa ghalabatil aduwi, dan dikuasai oleh musuh. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dikuasai oleh musuh, baik musuh yang nampak oleh mata kita ataupun yang tidak nampak, baik musuh dari kalangan setan ataupun dari kalangan manusia. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dikuasai oleh musuh. Karena apabila dikuasai oleh musuh, dan itulah musuh dari kalangan setan ataupun musuh di kalangan manusia, orang-orang kafir dan semisalnya, orang-orang zalim, orang-orang sesat, maka itu mengancam keimanan kita, mengancam keislaman kita. Subhanallah. Mengancam keimanan kita, mengancam keselamatan kita. Wasyamatatil a'da, menunjukkan bahwa aman, sejahtera, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sejahtera, tidak terlilit hutang, aman, tidak dikuasai musuh. Syamatatil a'da, damai, tidak ditertawakan oleh musuh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dari syamatatil a'da, dari kegembiraan musuh karena melihat kondisi kita.
kondisi kita yang lemah, kondisi kita yang kalah, kondisi kita yang ya sakit dan sebagainya menjadi bahan tertawaan musuh, menyakitkan. Ya, hal itu menyakitkan. Oleh karenanya ya, ini syamatatul a'da, ini lebih dominan a'da, musuh, ya, kegembiraan musuh, musuh dari kalangan manusia. Musuh dari kalangan manusia. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya kegembiraan musuh ya atas kondisi dan kelemahan kita. Ya. Ini hadis yang sangat indah, ya, doa yang sangat indah. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Ya, menunjukkan sebaliknya itu adalah nikmat. Ya, kesejahteraan, tidak terlilit hutang. Ya, berhutang itu boleh. Berhutang itu hukumnya boleh, tetapi terlilit hutang itu musibah. Ya, berhutang itu boleh, tetapi terlilit hutang itu musibah. Berhutang itu boleh dengan syarat memiliki niat untuk mengembalikannya dan dia menempuhnya dengan cara-cara yang syar'i. Ya, bebas dari kezaliman, riba dan sebagainya. Ya. Demikian pula nikmat aman, ya, nikmat aman. Demikian pula nikmat damai. Ya, wibawa, izzah. Memiliki izzah, memiliki kewibawaan. Ya. Rawahun Nasa'i. Hadis ini riwayat Al-Imam Nasa'i, Sahal Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan disetujui oleh Az-Zahabi. Ya, kalau kita kumpulkan ya doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak sekali. Ya, isti'adzat nabawiyah, al-isti'adzah an-nabawiyah itu banyak sekali. Doa-doa memohon perlindungan yang dibaca, dicontohkan oleh Nabi SAW itu banyak sekali dan itu sangat bermanfaat. Subhanallah. Wa an Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Buraidah radhiyallahu taala anhu beliau menuturkan sami'an Nabi SAW rajulan yaqul, bahwa Nabi SAW mendengar ada seorang sahabat, ya, seorang laki-laki di kalangan sahabat yang berdoa dengan membaca Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allahu la ilaha illa antal ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi SAW mendengar orang berdoa, dalam doanya itu membaca kalimat-kalimat tadi. Ya, membaca kalimat-kalimat tadi, bertawassul dengan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma inni as'aluka, ya, bi anni, nah ini ba-nya ini litawassul. Ya, bi anni asyhadu annaka anta la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bukan kepada selain Engkau, ya Allah. Aku memohon kepadamu, doa masalah. Ya, aku memohon kepadamu, ya Allah. Ya. Dengan ini kata tawassul, ya, dengan perantaraan bahwa sesungguhnya aku ini bersaksi, ya, sungguh Engkau adalah Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya, bertawassul dengan syahadatnya. Ya, bertawassul dengan syahadat tauhid. Dan ini tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh, bertawassul dengan tahlil, dengan syahadat tauhid. Ya. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu dengan perantaraan aku bertawassul melalui syahadatku atas ketauhidanmu, ya Allah. Engkau adalah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Al-Ahadus Samad, Engkau adalah Maha Esa, satu-satunya yang berhak diibadahi, tiada sekutu bagimu. As-Samad, Engkau adalah Maha Kaya, ya, tempat tujuan seluruh makhluk, dibutuhkan oleh seluruh makhluk, sedangkan Engkau tidak butuh kepada siapapun. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak
melahirkan, tidak pula dilahirkan karena ya kemahakayaanmu. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan yang tidak ada seorang pun yang sekufu, sepadan dengannya. Ya, tidak ada satupun yang sekufu, sepadan dengannya. Ya, Al-Ahadus Samad, yang Maha Esa, ya, As-Samad, yang Maha tempat bertujuan seluruh makhluk, yang Maha Kaya, Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan, Alladzi lam yakun lahu kufuwan ahad, yang tidak memiliki seorang pun yang sepadan, ya, yang tidak ada seorang pun yang sepadan dengannya. Ya, ini tawassul dengan amal soleh, syahadat la ilaha illallah, tawassul dengan asmaul husna dan sifatul ula. Ya, sebagaimana perintah Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu demi mendengar ya doa orang itu, beliau bersabda, laqad sa'alallaha bismihil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Akhrajahul arba'ah was-sahahu Ibnu Hibban. Sungguh orang ini telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan nama-namanya, yang apabila dia diminta dengan menyebut nama-namanya itu, niscaya dia pasti memberi. Dan apabila ya orang berdoa kepadanya dengan menyebut nama-namanya itu, pasti dia mengabulkannya. Subhanallah. Ya, hadis riwayat Al-Arba'ah, yakni Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya, dalam Sahih Ibnu Hibban. Jadi di antara sebab dikabulkannya doa, di antara sebab dikabulkannya permintaan, ya, adalah dengan bertawassul dalam doanya itu dengan amal soleh, ataupun tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan asmaul husna. Ya, dengan asmaul husna. Maka ini hendaknya diperhatikan ketika seseorang hendak berdoa, dia bertawassul, ya. Dan lebih afdal lagi apabila dia bertawassul dengan nama-nama yang sesuai dengan yang dia minta. Misalkan dia minta ampunan, maka dia bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Ya, ya Ghaffar ighfirli. Ya. Rabbi ighfirli, ya Ghaffar, ya Ghafur. Ya. Kalau dia minta dikaruniai tobat dan diterima tobatnya, dia sebut At-Tawwab. Ya. Rabbi tub alayya innaka antat tawwab. Ya Tawwab tub alayya. Kalau meminta rezeki, maka sebut nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqni. Ya. Dan seterusnya. Ya. Itu diantara buah dari mengimani dan mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, memakainya di dalam doa. Dan itu termasuk amal soleh tersendiri, dan termasuk ya asbab ijabati dakwah, sebab dikabulkannya doa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Akhrajahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa di antara doa yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memohon diperbaiki segala urusannya. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki segala urusannya, karena tidak ada yang mampu memperbaiki urusan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya.
Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kata beliau dalam doanya, Allahumma ya Allah, aslih li ya dini, perbaikilah amalanku, agamaku. Ya, perbaikilah ya agamaku. Agama din itu mencakup keyakinan dan amalan. Mencakup apa? I'tiqad wal amal. Ya, qaul wa amal. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya akidahnya diperbaiki, keyakinannya diperbaiki, ya, amalan-amalannya diperbaiki. Ya. Alladzi huwa ismatu amri, karena agama kita ini merupakan ismatu amri, pengendali setiap urusan kita. Ya, pengendali setiap urusan kita. Ya, penjaga dari urusan kita. Ya, pengendali dan penjaga dari urusan kita. Ya. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya, ya Allah, perbaikilah agamaku, keyakinanku dan amalanku yang itu merupakan pengendali, penjaga dari segala urusanku. Baik urusan dunia, urusan akhirat. Ya, jadi pengendali urusan setiap muslim itu adalah agamanya, ya, bukan hawa nafsunya. Ya, oleh karenanya tercela fara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Ya, tercela orang yang menjadikan selera dan hawa nafsunya sebagai pengendali segala urusannya. Pengendali segala urusan kita itu adalah agama kita, Ya. Wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah ya duniaku. Perbaikilah duniaku. Allati fiha ma'ashi, yang ya di dalamnya ma'ashi, sumber-sumber penghidupanku. Ya, memohon agar sumber penghidupannya itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya sumber-sumber penghidupannya, sumber-sumber rezekinya, sumber penghasilannya itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu ya tidak hanya butuh kepada din, tidak hanya butuh kepada agama, tapi butuh juga kepada dunia supaya dia bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya. Jika urusan penghidupannya ya kacau balau dan bahkan ya tidak baik, maka ibadahnya pun akan terganggu, oleh karenanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki dunianya, dunia yang menjadi sumber penghidupannya, penghasilannya. Wa aslih li akhirati, dan perbaikilah akhiratku. Ya, yang namanya akhirat itu semenjak kita mati sampai nanti kita di surga atau di neraka. Itu namanya akhirat. Ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diperbaiki akhirat kita. Ya. Allati fiha ma'adi, yang akhirat itu merupakan tempat kembali kita. Ya, mohon kepada Allah. Kalau ya akhirat kita tidak diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka musibah kita tidak akan selamat. Kita akan masuk barisan orang-orang yang merugi di akhirat. Ya. Manusia itu ya hidup di dunia dan dia akan hidup di akhirat, dan hidup di akhirat lebih lama. Hidup di akhirat lebih lama. Ya. Jadi itulah kehidupan manusia. Ya, dia akan hidup di dunia dan hidup di akhirat, dan pengendali segala urusan dunia dan akhiratnya itu adalah Islam, agamanya. Ya, Islam agamanya. Ya, maka sudah sangat tepat Nabi SAW ajarkan agar kita ini meminta diperbaiki ya 3 perkara itu, agama kita, dunia kita, dan akhirat kita. Subhanallah, doa yang sangat indah. Waj'alil hayata, dan jadikanlah ya Allah ya hidupku ziyadatan li fi kulli khairin, ya semakin baik. Ya Allah, jadikanlah hidupku semakin bertambah baik,
Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selama kita masih diberi hidup di dunia ini, kita semakin bertambah baik. Ya. Bahkan permintaannya fi kulli khair, dalam setiap kebaikan. Hidupku ini jadikanlah sebagai tambahan untukku dalam setiap kebaikan. Ya, dalam setiap kebaikan. Kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat. Ya. Di antara manusia itu ada yang Allah takdirkan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, ada yang menjadi pembuka pintu keburukan. Kita bersyukur, ya, dan kita minta kepada Allah agar hidup kita, selama kita hidup ini, ya, dijadikan kian bertambah kebaikan kita, yang itu menjadi bekal kita ke akhirat nanti. Waj'alil mauta, dan jadikanlah kematianku rohatan li, sebagai istirahatku min kulli syarrin, dari segala keburukan. Jangan sampai, ya, mati meninggalkan keburukan yang dosanya terus mengalir kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semestinya itu kita mati yang terus mengalir kepada kita ini adalah pahala kebajikan, pahala kebaikan. Ya, musibah kalau kita, barakallahu fikum, kita mati yang mengalir kepada kita justru dosa-dosa. Justru dosa. Kenapa? Karena kita meninggalkan, mewariskan, ya, keburukan, mewariskan keburukan. Sebagaimana sabda Nabi, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha." Ya. Siapa yang mengawali, mencontohkan perbuatan buruk, maka dia akan menuai dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Nasallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, selama hidup hendaknya orang itu berusaha melakukan hal-hal yang menjadi sebab kebaikan yang terus mengalir setelah mati, dan menutup aliran dosa setelah dia mati dengan ia tidak meninggalkan keburukan yang diuri-uri, dilestarikan oleh orang-orang yang masih hidup, sehingga dia memanen dosanya, ya, di alam kubur, nasallallahu di akhirat. Ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya. Kemudian wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kulla dhalika indi Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Muttafaqun alaih. Ya, hadis doa yang berisikan tawassul dengan Asmaul Husna. Ya, doa yang dipenuhi dengan tawassul dengan Asmaul Husna, subhanallah, dengan sifatul ula. Ya, doa yang sangat agung. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa di antara doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma ighfirli khati'ati, ya Allah, ampunilah kekeliruanku, wajahli, kejahilanku, yakni perbuatan maksiatku, ya, perbuatan maksiatku yang aku lakukan dengan kejahilan, dengan perbuatan maksiat yang aku lakukan, ya, yang itu merupakan kejahilanku. Wa israfi, dan israf itu juga perbuatan maksiat, kezaliman, ya, perbuatanku yang melampaui batas, fi amri, dalam segala urusanku, ya Allah, ampunilah, ya, kekeliruanku, kejahilanku, dan
perbuatan-perbuatanku yang melampaui batas dalam segala urusanku. Orang melakukan maksiat itu terkadang karena keliru, terkadang karena jahil, terkadang karena israf, melampaui batas. Maka minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan segala apa yang kau ketahui, segala apa yang kau lebih mengetahui ya dariku. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha lebih mengetahui daripada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala Maha lebih mengetahui tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Sebagaimana ucapan Nabi Isa dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan ya, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau Maha mengetahui segala apa yang ada pada diriku. Ya. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi. Ya, wa kulla dzalika indi. Ya Allah, ampunilah. Ya. Ampunilah perbuatan dosaku yang aku lakukan dengan sengaja, aku lakukan dengan sungguh-sungguh, aku lakukan dengan main-main, aku lakukan dengan secara tidak sengaja, secara keliru, ya. Dan segala apa yang menjadi sebab aku melakukan dosa, ampunilah aku ya Allah. Orang melakukan dosa, ya terkadang dia melakukannya dengan jid, dengan kesungguhan, ya, dengan niat yang dibarengi, tekad yang dibarengi dengan kesungguhan badan. Orang melakukan dosa terkadang main-main, ya, terkadang mengolok-olok main-main. Orang melakukan dosa terkadang karena tidak sengaja, yang disebut dengan khata, tidak sengaja, ya, keceplosan dan sebagainya. Orang melakukan dosa kadang dengan amat, dengan sengaja, ya, berangkat dari niatnya meskipun dia tidak bersemangat melakukannya. Ya, semua itu kita mohonkan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Ya Allah, ampunilah segala apa yang pernah aku lakukan, dan ampunilah segala apa yang baru aku lakukan atau yang akan aku lakukan dari dosa-dosa. Wa ma asrartu, ampunilah aku ya Allah dalam dosa-dosa yang aku sembunyikan dan aku rahasiakan dari orang lain. Ya, wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi. Dan dosa-dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan dilihat oleh orang lain, dan segala apa yang engkau lebih mengetahui dariku. Ya, orang melakukan dosa terkadang di masa yang lampau, melakukan dosa baru saja atau di masa yang akan datang. Orang melakukan dosa terkadang sembunyi-sembunyi, orang melakukan dosa terkadang terang-terangan. Ya, nasallahu alaihi afiyah. Semua itu dosanya berbeda dan bertingkat-tingkat, tetapi kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semuanya itu. Ya. Antal muqaddim wa antal muakhir. Ya. Ya Allah, engkaulah yang muqaddim, engkaulah yang memajukan dan engkau yang menunda. Ya Allah, engkau yang memajukan dan engkau yang menunda. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala, tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau adalah maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Ya, ini tawassul, menutup doa dengan tawassul, membuka doa dengan tawassul Allahumma, dengan mohon keberkahan dan tawassul, dan menutup doa dengan tawassul dengan asmaul husna dan sifatul ula. Ya, doa ini doa permohonan apa? Maghfirah, doa permohonan maghfirah, ampunan. Ya. Doa yang lain lagi berkait dengan permohonan maghfirah yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih banyak di sini, masih ada kurang lebih 4 atau 5 hadis yang dibawakan oleh Syekh bin Baz, tapi waktu sudah tidak memungkinkan. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di bagian yang kelima insyaallah, dari keutamaan zikir dan doa. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin.